Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usriah Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas memukuli peramal sakti. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Disimak ya. Abu Nawas lahir di kota Anfas, di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Bagi sebagian muslim, banyak yang percaya Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Baghdad, Irak. Ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu kisah yang juga tak kalah lucu, yaitu kisahnya Abu Nawas saat memukuli peramal sakti. Dikisahkan ada seorang yang mengaku sebagai peramal sakti dan menggemparkan di seluruh kota Baghdad. Kabar tersebut sampai juga ke telinga Abu Nawas. Peramal sakti itu sering sesumbar di depan orang banyak bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Hal ini pun membuat rakyat Baghdad penasaran, termasuk juga Abu Nawas, si cerdik yang sering menampakkan kelucuannya itu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, si peramal tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Si peramal yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata, atau bisa dibilang pandai bersilat lidah. Sebab apabila ramalannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, si peramal beralasan karena si pasien telah melanggar aturan yang diberikannya, sehingga nasib baiknya tak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu itu. Alhasil, rumahnya si peramal palsu itu kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah karena Abu Nawas tidak senang bila mengetahui sesuatu yang tidak benar, namun tetap saja dianggap benar. Abu Nawas ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal sakti yang palsu itu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik dan jenaka ini menemukan ide untuk mengerjai si peramal yang mengaku sakti itu. Besoknya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal sakti itu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa wahai saudaraku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal sakti yang palsu itu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramalkan masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar wahai saudaraku," jawab si peramal tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa wahai saudaraku. Aku bisa tahu apa saja yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal sakti yang palsu itu. Setelah mendengar pengakuan si peramal tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukul kepalaku?" tanya si peramal sakti yang palsu itu sambil
merasakan kesakitan di kepalanya. Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul kepala Anda segera menghindar. Tapi kenyataannya Anda terkena pukulan dariku. Berarti Anda pembohong, ujar Abu Nawas merasa gemas. Tidak, wahai saudaraku, sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan sebelum kau datang ke sini, aku sudah tahu, kata si peramal berpura-pura atau mulai dengan keahliannya yang dalam mengolah kata untuk menutupi kebohongannya. Tapi kenapa Anda tidak mengelak atau menghindar sewaktu aku pukul? Tanya Abu Nawas lagi. Itu aku sengaja membiarkannya, wahai saudaraku, jawab peramal palsu tersebut. Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi, kata Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari hadapan Abu Nawas. Kamu pasti akan memukulku ya? Jawab si peramal palsu itu. Anda salah, balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di rumah si dukun peramal sakti yang palsu itu menjadi berantakan. Banyak barang yang pecah akibat pukulan dari tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, si peramal sakti yang palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat ceritanya, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal sakti yang palsu itu menuntut Abu Nawas untuk dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. Oh ya Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukuli dia? Dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya dulu ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal yang sakti. Dia pun bilang katanya tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat ini, dia tidak menghindar, Tuan Hakim. Kan harusnya pasti bisa menghindar apabila tahu bahwa akan ada orang yang akan memukul dirinya. Jadi yang salah siapa Tuan Hakim? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas menjelaskannya pada Tuan Hakim. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan semua barang-barangnya. Semua barangnya akan ditaruh di dalam kamarnya dan dikunci rapat-rapat. Hahaha. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong, kata Abu Nawas lagi menjelaskannya kepada Tuan Hakim. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku beramal sakti, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal sakti yang palsu itu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sebagai peramal sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani lagi membuka praktek ramalannya karena kejadian yang menimpanya itu diketahui oleh seluruh rakyat
Gara-gara si peramal itu melaporkan perbuatan Abu Nawas ke Tuan Hakim. Kasihan sekali si peramal palsu itu. Ingin menghukum Abu Nawas, malah dirinya yang menanggung malu. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya. Bila kita ingin masa depan kita baik, maka kita harus berprasangka baik, mengisi waktu luang dengan hal yang baik, dan senantiasa semangat untuk berbuat baik, wahai sahabatku. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita ya, dan senantiasa kita diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.